Nah ini kita masuk ke anxiety Mbak ya, jadi kecemasan nih. Ya. Nah ini ada yang nanya kayak gini, ada orang yang merasa gagal dalam hidupnya, mau ngapa-ngapain tidak bergairah, tiap malam juga merasa cemas banget, takut dengan apa yang terjadi ke depannya. Apakah termasuk gangguan kecemasan? Iya, jadi gini, kecemasan itu terjadi biasanya karena adanya trauma di masa lalu. Oke. Nah, trauma itulah yang akhirnya menimbulkan kecemasan di masa sekarang. Contoh misalnya, ada orang takut sama gelap ya. Iya. Mungkin dulu waktu kecilnya pernah dikerem di kamar mandi, orang tua jauh. Iya kan kayak gitu kan ya, bahaya kan. Terus dikunciin gitu, atau dibercandain sama teman-temannya dibawa ke ruangan yang kosong, terus dikunciin. Iya kan? Nonton film-film horor Mbak, itu juga iya kan? ngaruh banget tuh. Nah, iya. Nah, akhirnya timbullah trauma, ya kan? Jadi ketika kalau masuk ruangan kosong, gelap, kayaknya udah sesek napas gitu segala macam ya. Itu kan menimbulkan ketakutan ya, kecemasannya. Nah, begitu di masa sekarangnya, tiba-tiba kita harus masuk ruangan kosong nggak sengaja, terus gelap, akhirnya kita jadi cemas. Kenapa? Karena kita mengingat memori yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, saya pernah merasa gagal. Ini cukup menjadi tanda tanya besar adalah merasa gagalnya di kondisi apa. Dan apa yang menyebabkan kamu trauma sama kegagalan itu sehingga kamu merasa cemas di masa sekarang. Ya itu harus dicari tahu itunya dulu ya harus. Mbak ya. Core masalahnya cari. Karena nggak mungkin cemas itu hadir dengan sendirinya. Contoh kalau kita bilang tadi soal takut lah. Misalnya tadi takut ke ruangan gelap. Apa solusi untuk menyelesaikan itu? Misalkan kalau misal ini. Nah, memang kalau ini berbeda tiap orang ya. Cuman kalau saya dulu pernah, saya ingat banget ya, ada satu klien saya tuh takut sama ondel-ondel. Sini loh, sini takut ondel-ondel. Serius? Iya. Apa solusinya? Tapi ketakutannya tuh udah di luar nalar sehat. Oh enggak kalau jadi dia tuh bisa lagi makan ya, baru denger lagunya aja, dia tuh lari, bisa lari yang exactly lari, tahu nggak sih yang kayak ngelihat apa, terus aku cuma gini, ini kasihan loh, apalagi sekarang ondel-ondel berseliweran di mana aja ya, maksudnya dia lari-larian terus gitu ya. Sampai akhirnya aku gini, sini. Apa yang buat kamu takut? Ternyata dia cerita waktu kecil, dia pernah dikejar sama ondel-ondel yang mukanya warna merah. Jadi spesifik dia tuh takut sama ondel-ondel yang mukanya warna merah. Iya. Emang kamu dikejarnya kayak gimana? Tapi tuh ondel-ondel zaman dulunya iseng juga ya. Ngejarnya sampai ke mau masuk rumahnya. Jadi kan dia masih kecil ya. Jadi kan dia nimbul trauma adalah ondel-ondel adalah seperti itu gitu kan. Udah gede dia membayangkan dia yang masa kecil itu. Akhirnya aku bilang ini, ikut aku yuk gitu. Mau kemana? Nggak apa-apa, ikut aja. Aku udah tau ada ondel-ondel di sana. Tapi aku suruh stop dulu. Aku nyuruh teman aku suruh stop. Ondel-ondel warna merah lagi mukanya. Pas banget dong ditakutin kan. Terus kita ngobrol sama ondel-ondel itu. Teman saya takut ondel-ondel. Kamu mau nggak bantuin dia untuk sembuh? Gimana kak caranya? Taruh dulu ondelnya sini. Kamu kesana dulu. Jadi dia dulu tuh ngobrol, kenalin, ngobrol gini. Dia belum tahu bahwa ini sebenarnya orang ini dalam ondel-ondel ya kan, dia masih biasa itu segala macam. Terus kerjanya apa kak? Sengaja udah aku setting. Oh aku ini loh, aku suka main ondel-ondel. Teman aku baru kata ondel-ondel aja ya. Tapi nggak bawa ondel-ondelnya kan, itu padahal orangnya kan di sini gitu. Nggak bawa, karena dia lagi nge-recall hal yang bikin dia cemas, ya kan. Sampai akhirnya saya bilang, Mas ondel-ondel bawa sini nggak? Itu teman aku mau kabur loh. Kabur. Terus aku pegangin. Karena cara melewati trauma itu adalah melawan kita itu? Harus melawan itu. Kan benar. Terus aku pegang, aku pegang. Akhirnya aku bilang, kita yang kesana jangan ondel-ondel yang nyamperin. Karena kalau nyamperin, kita kan kayak ngeri kalau ondel-ondel itu nyamperin, betul nggak? Iya. Jadi kita yang nyamperin ondel-ondel itu ada. Menghadapinya ya. Tapi belum ada orangnya. Jadi si ondel-ondel masih diam aja kosong. Terus gini, coba lihat, nggak mau. Itu dia. Sampai aku paksa lihat, suruh pegang. Oke, dia udah bisa berdamai, dia pegang, ya kan segala macam. Masnya masuk. Tuh kan. Nah, aku paksa dia untuk diam. Sampai akhirnya si masnya masuk, terus masnya masih ngobrol sama dia, kan ada kotak kayak gitu kan, lalu ngobrol segala macam. Dia tadinya nggak mau, saya ingat banget tuh dia nggak mau segala macam, tapi terus akhirnya dia mau dan dia mau salaman sama ondel-ondel. Udah dia berdamai. Sekarang dia biasa aja. Iya. Karena waktu itu memang kita bawa langsung ke sana. Tapi nggak hari itu aja langsung hilang. Tapi seenggaknya dia udah tahu bahwa dalam ondel-ondel tuh orang, dan nggak semua ondel-ondel itu jahat. Ya kan, karena yang terkonek sama dia kan dia ngejar itu kan gitu. Sehari 2 hari setiap kali aku tanya gimana teman ondel-ondel, masih takut kak, tapi seenggaknya udah perubahan. Dia nggak lari. Ya kan. Terus ada perubahan kedua, nggak lari gini Mas Wisnu. Jadi
nggak lari, tapi kemudian nggak lama-lama kemudian lari juga, tapi dia ada stay-nya lumayan dong, ya kan. Terus akhirnya lama-lama dia nggak lari, lama-lama dia nggak cemas, dan lama-lama akhirnya dia biasa aja. Dan kalau saya tanya sekarang gimana? Udah biasa aja, karena apa? Dia udah berdamai sama masa lalu itu, sehingga kecemasan masa sekarangnya berkurang. Oh, ini sama kayak misal temen pernah dulu digigit anjing waktu kecil. Nah, iya. Ketemu anjing udah pasti kabur. Betul, karena Pasti memorinya kan. Kalau anjingnya mungkin yang cuman diam aja nggak ada Biasa masalah, aja. dia langsung bereaksi gitu ya. Betul, karena ini pengaruhnya memang waktu kecil aja atau memang ketika umurnya memang masih kecil Mbak, atau memang ketika misalnya udah gede nih, udah kuliah misalnya. Tapi kejadian itu bisa membuat trauma juga nggak? Bisa dong. Pokoknya segala satu kejadian yang tidak nyaman dialami seseorang kemudian menimbulkan trauma, kemungkinan besar menjadikan sebuah kecemasan. Karena dia pernah mengalami masa itu dan gak nyaman buat dia gitu. Dan dia cemas ketika menghadapi kondisi yang sama. Atau kayak misalnya dia diperlakukan gak nyaman sama seseorang. Bisa juga Mas Wisnu. Jadi orang-orang yang mempunyai figur badannya seperti orang yang pernah menyakiti dia bisa jadi timbulnya cemas atau apa gitu. Bahkan melihat jaket yang agak sama aja bisa takut, bisa. Dia tergantung gitu ya? Memori yang tidak menyenangkan. Dan itu apakah terjadi selama masa kecil? Enggak. Di orang dewasa juga bisa. Mbak, ini ada pertanyaan tentang kayak gini nih. Mohon maaf ya teman-teman semua. Yang pernah, ini mohon maaf Mbak, pernah di bahasanya gimana ya, sama laki-laki gitu. Ada perempuan pernah dipaksa sama laki-laki, akhirnya membuat dia trauma. Iya. Itu ngobatin itu gimana ya Mbak? Misalnya kalau wanita kayak gitu. Hampir sama dengan case gini, hampir sama ketika dia ketakutan dengan sesuatu, dia harus menghadapi rasa ketakutannya itu. Tapi kan bedanya kan berarti kan tuh ada efek psikologis yang jauh juga gitu ya. Betul. Nah itu harus lebih pelan-pelan karena beda case-nya dengan yang tadi case ondel-ondel kan, walaupun itu menimbulkan kecemasan akibat trauma, tapi itu sesuatu yang level untuk menggores psikisnya tuh berbeda. Kalau yang tadi itu kan lebih berbeda ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Cuman memang ekstra untuk kita menemaninya. Siapa yang harus membantunya? Bukan hanya psikolog atau psikiater Mas Wisnu. Support sistem keluarganya yang terpenting. Karena gini ya, penyakit mental itu bisa sembuh, insya Allah bisa atas izin Allah ya. Tapi tentunya kalau psikolog atau psikiater kan ketemu paling Mas Wisnu seminggu sekali, 2 minggu sekali pada saat konseling kan. Nah berarti kemungkinan terbesarnya siapa yang harus mensupport dia? Udah support sistemnya, keluarga. Betul, kalau dia punya pasangannya, belum punya pasangan orang tuanya, sahabatnya, semuanya. Karena apa? Dia lagi ibaratnya lagi fragile gitu. Iya sih. Jadi harus diyakinin begitu dia udah lewat masa itu bisa nggak dia comeback untuk back to normal? Insya Allah bisa atas dengan pertolongan Allah ya. Tapi kita lihat case-nya, case by case-nya kita lihat. Kalau masih ringan, medium, insya Allah sih masih bisa. Oke. Mbak, pertanyaan selanjutnya nih, kecemasan ini seberapa berbahaya Mbak? Kalau sering bahaya. Kalau sering bahaya. Jadi kalau misalnya ada cemas sekali itu ya manusia. Gini, cemas itu kalau kadarnya normal itu positif. Contoh, anak sekolah atau anak kuliah mau ujian cemas nggak? Cemas ya. Tapi cemas yang positif itu adalah menjadikan dia alarm buat dia belajar. Berarti cemasnya positif sehingga dia biar belajarnya normal. Tapi cemas yang kadarnya nggak positif, yang menimbulkan ketakutan bahkan menimbulkan fisiknya terkena dampak. Contoh jadi keringat dingin, jantung berdegup, ngomong bergetar, jalan aja susah, kan ada yang kayak gitu Mas. Berarti itu udah harus konsultasi ya. Karena udah terkena dampak fisik gitu. Saya tuh pernah, bukan pernah sih, sampai sekarang sebenarnya takut ketinggian sebenarnya. Jadi kalau misalnya naik pesawat aman? Naik pesawat tapi alhamdulillah bisa. Maksudnya ya berdoa pasti banyak. Itu aku juga kok. Berdoa banyak. Jadi rajin baca Quran gitu ya. Ada ketawa. Cuman ada kejadian memang teman saya dulu, atau kita mau keluar kota, naik pesawat, saya lihat dia pucat, gitu ya. Ada teman satu manajemen lah ya, waktu itu dia nemenin saya gitu. Saya lihat kok ini orang pucat, saya bilang, bro lo nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, gitu kan. Waktu naik pesawat tiba-tiba dia keringetan, habis, akhirnya dia membatalkan. Saya sampai bilang, lo bener, udah bener-bener pucat, Pak. Akhirnya saya bilang, bro lo nggak usah nemenin gue, nggak apa-apa udah, lo balik aja deh. Saya malah ngeri dia naik pesawat malah. Betul. Jadi. Nanti ada apa-apa ngeri juga gitu kan. Lebih serem kalau takutnya kena panic attack tuh.
Aduh, itu panic attack itu gimana sih Mbak ini? Enggak, jadi ketika ya panik gitu. Jadi suatu kondisi yang dimana dia nggak bisa mengontrol keadaan itu karena kondisi kan kita tahu ya kalau kita panik kan kalau normal, ya ampun tadi naruh barang di mana ya gitu kan panik yang normal ya. Kok ini sampai dia nggak bisa mengontrol sampai dia ketakutan sendiri. Itu bisa teriak-teriak nggak Mbak? Banyak cara, banyak nanti ada yang teriak, ada yang suruh diem, ada yang justru nangis, bisa dia pingsan kan malah akhirnya nimbulin hal yang baru lagi ya gitu. Jadi artinya kalau belum siap jangan dipaksain. Karena gini, orang fobia itu kan berbeda lagi gitu ya Mas Wisnu ya. Kalau fobia itu kan kita nggak bisa kayak simsalabim, ayo kita lawan aja bro, naik pesawatnya. Ntar dulu nyampe di atas tiba-tiba dia nggak bisa ngendaliin ketakutannya, dan kita juga yang nemenin yang nggak bisa mengontrol, khawatir keselamatannya terancam kan gitu ya. Jadi kalau bicara fobia, orang ini harus mau terlebih dahulu bahwa dia mau melawan fobianya dan ada caranya. Oke. Jadi nggak bisa langsung tarik gitu, nggak bisa. Makanya kalau ada orang takut ketinggian kan, kalau orang-orang suka dibercandain ya, ayo, kalau yang misalnya bawahnya kaca, lantainya tahu nggak, ya kan tuh suka, gue nggak mau. Jadi kalau teman emang udah ketakutannya sampai, gue nggak mau, udah itu, udah jangan dipaksain karena bisa jadi dia ada trauma atau ada fobia. Jadi bercanda juga ada kadarnya lah ya. Ini Sharon harus denger deh. Saya waktu di Swiss waktu itu, lagi naik kereta gantung, itu panjang banget Mbak. Tapi itu berani. Aku berani, cuman aku kalau udah goyang dikit, ada apa nih? Kenapa nih? Gitu. Selama tapi masih bisa melawan, sebenarnya masih aman. Memang memaksa untuk ngelawan. Iya. Karena memang kan sudah aku belajar harus dilawan, kalau nggak takut terus. Memang, gitu kan? Memang. Tapi memang nggak nyaman. Nggak nyaman kan? Nggak. Goyang dikit angin aja. Iya. Kacanya tembus-tembus gitu kan. Langsung kiranya malah, kenapa ya? Aduh ya Allah nggak nyaman. Kamu nanya kenapa? Kalau buat yang lain menikmati kita deg-degan ya. Aduh ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah tolong ya kita ya, karena amin. Ini bukan masalah yang aduh kasihan juga ya. Maksudnya kita juga sama teman-teman yang memang takut akan sesuatu malah kita godain. Betul. Jadi gini, kondisi mental seseorang itu bukan waktu yang tepat buat diajak bercanda atau dibercandain. Beneran deh. Karena kalian tuh gak pernah tahu loh berapa strugglingnya seseorang untuk melawan apa yang dia rasakan dalam mentalnya. Tadi aku bilang, kalau fisik kan kelihatan Mas. Demam kerasa ya kan. Aduh mahnya kambuh kerasa. Tapi mental, kadang banyak orang pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja padahal dalamnya remuk loh. Jadi kita belajar deh, peka, belajar untuk kita tuh ada empati ya gitu ya. Jadi ketika orang dibercandain sama orang ketakutan beneran kan kita bisa lihat responnya. Jadi ketika dia udah ketakutan beneran, stop. Bukan apa-apa, kita gak pernah tahu loh mentalnya dia kuat apa enggak. Udah gitu aja. Verbal tuh kadang-kadang lebih bahaya ya, verbal bullying ya. Iya Mbak, aduh ya Allah. Mbak ini ada pertanyaan dari ini juga. Assalamualaikum, saya ibu dari 3 orang anak. Beberapa bulan kemarin saya terdiagnosa generalized anxiety disorder Mbak ya. Sedang berobat jalan ke psikiater sejak 2 bulan yang lalu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar saya setiap hari tidak selalu ada dalam ketakutan yang tidak jelas. Sampai menarik diri dari lingkungan. Tidak semangat hidup, tidak ada minat terhadap apapun. Ya Allah. Dan ini sangat menyiksa. Awalnya saya didiagnosa GERD, tapi sekarang saya lebih parahnya anxiety. Mohon advice agar bisa mengelola cemas berlebihan ini. Iya, tapi langkahnya udah benar sih ke psikiater ya. Nah ini benar ya, ini satu buat teman-teman semuanya. Walaupun nggak selalu ya, tapi yang namanya ketika kita ada kondisi lambung GERD ya, itu biasanya tidak selalu ada sesuatu dengan fisik kita, tapi biasanya korelasinya ke pikiran. Makanya kenapa nih kita harus jaga pikiran kita, karena benar-benar deh pikiran kita itu tuh bisa membuat tubuh ini menjadi sakit dan lemah. Namanya psikosomatis tadi ya Mas Wisnu ya. Nah kalau kondisi yang tadi itu jadi gini, dia kan selalu ketakutan sama hal-hal yang tidak jelas. Nah ini juga nggak clear nih, tidak jelasnya seperti apa. Tapi saya coba menangkap aja ya gitu ya. Memang untuk sembuh dari hal-hal yang berhubungan dengan mental illness dan sudah cukup lama. Kok ini kan dibilangnya udah cukup lama ya, berarti ya artinya ya. Dia sudah cukup lama, udah 2 bulan tuh dia berobatnya ya. Berarti kan sebelum berobatnya sudah ada gitu ya. Artinya memang Mbak atau siapapun yang bertanya, nih ibu ya, berarti Mbak pelan-pelan lah gitu. Karena ketika proses itu terjadi pada diri kita juga kan pelan-pelan ya, nggak langsung sekonyong-konyong kita kena mental illness gitu ya. Jadi
pelan-pelan dimulai dari Mbak mungkin di rumah dulu. Activity dulu yang bikin happy apa. Ya. Dengan anak-anak, apalagi punya anak kan, libatkan anak-anak. Udah mulai nyaman dalam rumah, coba Mbak keluar ke teras dulu. Nyaman nggak sama suasana teras? Kalau belum nyaman, masuk dulu aja Mbak, jangan dipaksain. Ntar lama-lama masuk keluar teras, cobain 5 menit 10 menit nyaman nggak gitu. Ajak anak-anak, oh udah mulai nyaman. Terus di teras ngapain? Sampai deh pelan-pelan Mbak coba tegur tetangga, tapi itu butuh proses. Dan yang harus Mbak pahami, karena ini udah mulai timbulnya ketakutan-ketakutan yang dipikirkan oleh diri kita, yang belum tentu terjadi, berarti Mbak harus sudah mulai banyak bersyukur sama apa yang kita punya. Balik lagi bersyukur kan. Nah, coba Mbak sebelum memikirkan yang nggak enak, bersyukur dulu. Alhamdulillah kita sempurna. Alhamdulillah dikasih anak. Banyak orang yang belum dititipkan anak Mbak udah gitu kan. Alhamdulillah punya suami yang terima. Banyakin dulu bersyukur sambil kita move juga pelan-pelan kita bergerak. Kayak tadi saya bilang tuh, coba nyamanin dulu dengan kegiatan apa. Coba mungkin di teras belum mau kanan kiri sama tetangga, mungkin di teras Mbak sama anak-anak main dulu. Cari hobi yang nggak perlu susah Mbak. Mungkin merajut tuh bisa menjadikan fokus kita nggak kemana-mana kan, merajut, menjahit, sesuatu hobi lah dengan tanaman, nggak perlu mahal, tapi fokus konsentrasi kita nggak ke hal yang menakutkan. Dan saran saya yang selanjutnya adalah Mbak terus dengan psikiaternya, jangan lepas sampai Mbak benar-benar bisa at least mengatasi rasa takut Mbak dulu deh. Kalau itu udah bisa, insya Allah kedepannya berjalan baik. Sama berdoa ya Mbak, itu yang penting. Pastinya ya, itu yang pertama ya. Itu yang pertama, berdoa dulu karena ketakutan segala macam muncul di dalam diri kan. Jadi memang kita harus banyak-banyak percaya bahwa semua ini terjadi kan tentu atas izinnya ya gitu ya, itu sih. Mental yang sehat tahu cara menyelesaikan masalah, sedangkan mental illness nggak tahu cara mengatasinya dan malah menyalip banyak hal. Ya. Terus untuk mengatasi insecure, atur cara kita, salah satunya untuk di sosial media tadi. Betul, ya Mbak ya. Untuk sosial media ya. Tadi kan ada yang pertanyaan kayak gitu tentang sosial media. Atur cara kita bermain media sosial, termasuk siapa yang kita follow dan konten yang kita konsumsi. Karena ada algoritmanya, kalau misalnya kita follow itu, otomatis kan algoritmanya akan munculkan itu terus. Betul. Dengan account-account yang berbeda. Betul, gitu. Betul. Dan termasuk kita juga Mbak. Termasuk kita juga. Aku kemarin dengar dari Ustadz juga kayak gini. Air seni itu kalau nggak bisa keluar dari tubuh kita akan menjadi racun. Betul. Nah, harus kita keluarkan nggak? Harus. Begitu juga di pikiran kita. Gitu. Kalau misal numpuk, kalau kita nggak bisa keluarkan, hati-hati akan jadi penyakit buat kita juga tentunya. Betul. Gitu. Nah, ini memang tadi Mbak Intan udah sampaikan bagaimana cara atau solusi mengatasi masalah mental illness ini ya Mbak ya. Kalau misal tadi media sosial, ya udah kita yang atur, kita kok yang punya. Atas izin Allah tuh punya punya kuasa gitu atas izin Allah ya tentunya untuk mengatur itu gitu ya. Terus flexing kalau di luar kadar normal mungkin bisa masuk kepada di luar kadar normal itu bisa termasuk mental illness ya. Tapi ada takarannya. Yang sebenarnya kita bisa membaca insya Allah. Kita tahu kok ya, insya Allah bahwa ini oke lah sebenarnya. Bukan flexing, tapi ini adalah mungkin pencapaian yang ingin target yang mereka yang ingin dicapai. Dan kadang-kadang memang manusiawi sekali ada butuh apresiasi ya Mbak ya. Betul. Khususnya buat anak-anak mungkin ya Mbak ya. Ketika mencapai sesuatu, kalau kita tidak apresiasi ini bahasanya bisa menjadi satu problem ke depannya. Betul. Ya, karena kan dia nggak merasa diakui dari kecil kan, sehingga dia mencari pengakuan dengan caranya dia di masa dewasa nanti. Nah ini hati-hati juga. Nah terus cemas bisa positif, bisa negatif. Positif kalau itu jadi tempat belajar, negatif kalau itu bisa sampai kena fisik kita sendiri. Betul. Benar ya Mbak Betul. ya? Betul. Dan ngomong-ngomong soal tadi yang pengakuan, ini penting banget. Aku jadi kepikiran. Tapi alhamdulillah aku sama Shirin coba menerapkan itu ketika kita muji anak-anak kami gitu. Ya Allah, nak, ya atas izin Allah ini kita harus banyak bersyukur ya sayang ya. Allah memberikan kita nikmat sehingga kamu bisa melakukan ini gitu ya. Tetap tauhidnya kita tekankan kan. Betul. Tauhidnya Harus. Dan kemarin Ustadz cerita, ada salah seorang Ustadz menceritakan seperti ini Mbak. Dia mencoba untuk ini soal komunikasi. Mencoba untuk berprestasi di kampusnya untuk menjadi nomor 1. Agar apa? Agar mempunyai kesempatan untuk berdialog sama ayahnya.
Itu sedih banget aku dengarnya. Iya. Berdialog sama ayahnya. Jadi tujuannya dia untuk menjadi nomor 1 di kampusnya itu agar apa? Agar dia punya kesempatan untuk ngobrol sama ayahnya. Iya. Cuma, nah kamu juara ya, ya gitu-gitulah gitu. Cuma hanya dapat komunikasi dan pengakuan. Iya. Ya Allah. Makanya. Dan tahu nggak Mbak? Hah? Itu tidak terjadi. Insya Dan Allah. dia melakukan, mohon maaf, dia mabok-mabokan. Iya. Ya. Iya. Iya. Terus dia kecelakaan, dia meninggal Mbak. Ih sedih banget aku. Aku dengar itu sampai, ya Allah, berarti pola asuh Betul. orang tua kepada anak bukan hanya masalah kita berhasil menafkahi anak-anak kita dengan segala Bukan. fasilitas. Bukan. Nah itu yang makanya aku bilang Mas Wisnu harus bikin tentang parenting sesekali yang deep karena menjadikan pola asuh anak itu bukan tentang bagaimana kita memberikan finansial yang cukup gitu ya, rumah yang besar, kenyamanan, walaupun itu penting, walaupun itu penting kita nggak menutup mata ya, tapi untuk menjadikan karakter yang kuat bukan hanya tentang materi, tapi ada hal-hal non materi yang perlu kita berikan kepada anak kita sehingga anak kita menjadi karakter yang kuat dan tangguh. Karena gini Mas, kalau materi yang kita ajarkan kepada anak kita, apakah kita yakin kita akan selalu bergelimang materi 10-20 tahun mendatang? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dan ketika kita tidak ada, apakah anak kita mampu atau tidak? Tapi kalau anak kita insya Allah punya materi yang bagus ya orang tuanya, anak juga dididik karakter yang kuat, di masa depan dia bisa menjadi lebih hebat. Ada dengan materi, tidak ada materi, dia akan menjadi orang yang kuat dan hebat. Itu yang penting. Karena karakter itu bukan tentang materi aja sih. Iya. Kita perlu bahas nanti ya kayaknya Mbak. Insya Allah. Menarik sih buat orang tua ya, Iya. baik yang sudah punya anak ataupun yang sedang mempersiapkan pernikahan. Justru yang sedang mempersiapkan, Ya, ini itu bagus lebih penting banget, ya. lebih penting. Karena sesuatu itu pasti ada ilmunya. Betul, Ya. betul. Oke, yang siap-siap punya anak ya. Baru Yang nikah, mana yang baru itu nikah? Oh, welcome Ini to the juga club. mempersiapkan pernikahan tahun ini, insya Allah. Amin, Ini semoga jodohnya Allah belum ketemu ya. Aduh kan mudahkan. aku bully lagi nih. Aku bully lagi. Itu tim aku juga masih single tuh. Aku kan ini jodohku sih. Masa jodoh ini ya bukan saya ya. Ini nanti diatur, digoreng-goreng lagi. Masya Allah. Mbak Intan makasih banyak ya. Sama-sama Mas Makasih Wisnu. banyak Sama-sama. ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol Ya, lagi ya. Nanti boleh, soal next parenting nanti. ataupun soal mental health itu Ya, ya. boleh, Siap. insya Allah. Makasih sekali lagi Mbak Intan. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu menjadi bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk aku pribadi tentunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.